Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pelaksanaan MPLS Virtual SMP Negeri 7 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah wawasan Wiyata Mandala. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, mungkin ada beberapa orang yang baru mengenal istilah ini. Istilah wawasan Wiyata Mandala. Atau ada juga mungkin yang sudah pernah mengenal istilah ini. Baiklah, akan saya sampaikan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama, wawasan. Wawasan yang berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Kemudian, Wiyata mempunyai arti pendidikan. Kemudian, Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi, dari ketiga pengertian kata tersebut, bisa kita artikan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian, tujuan dari wawasan Wiyata Mandala adalah yang pertama adalah mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Yang kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Dan yang terakhir adalah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Baiklah, dari tujuan ini kita mempunyai makna bahwa kita harus mengenal lingkungan belajar yang akan kita tempuh selama 3 tahun ke depan. Oleh karenanya, kita harus benar-benar memahami, mengetahui, dan mengenali setiap komponen-komponen yang akan kita lalui bersama di SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Anak-anakku sekalian, ada 5 faktor utama yang turut mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah peran guru. Dan yang ketiga adalah peran warga sekolah. Dan yang keempat, peran siswa atau peserta didik. Dan yang kelima adalah peran masyarakat di sekitar sekolah. Baiklah, kita akan kenali setiap faktor utama di wawasan Wiyata Mandala tersebut. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai peran dan berwenang, kemudian bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah. Setelah kita mengenali siapa kepala sekolah kita, kemudian kita juga akan mengenali peran-peran beliau sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 7. Dan inilah adalah Kepala SMP Negeri 7 Kota Sukabumi pada periode kali ini, yaitu Bapak Dr. Andes Endang Saripudin MMPD. Beliau mempunyai kewenangan untuk memimpin sekolah, untuk melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite, untuk
menyelenggarakan musyawarah, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun aturan atau tata tertib. Silakan amati peran kepala sekolah tersebut. Kemudian, komponen yang kedua adalah guru. Guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya, menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Kemudian menjadi pemimpin yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Jadi, kalian akan berhadapan dan berinteraksi dengan guru selama kalian belajar di SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Dan inilah guru-guru SMP Negeri 7 Kota Sukabumi dari seluruh mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Silakan kalian lebih mengenal dan lebih mengakrabkan diri pada guru-guru kalian. Dan yang ketiga adalah peran warga sekolah. Siapa saja sebetulnya yang termasuk warga sekolah? Warga sekolah adalah seluruh elemen yang turut mewarnai, turut memberdayakan kehidupan sekolah, termasuk tata usaha, termasuk penjaga sekolah, termasuk tenaga keamanan, termasuk tenaga teknis, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi warga sekolah. Dan perannya harus mendukung kepentingan, baik itu secara administrasi ataupun proses belajar mengajar yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan kemudian semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Komponen yang keempat adalah siswa atau peserta didik. Siswa atau peserta didik yang ada di SMP Negeri 7 mempunyai peran. Yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Kemudian, hormat dan berlaku sopan kepada teman. Kemudian, belajar dengan giat dan tekun. Kemudian, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan kemudian menjaga nama baik dan sekolah, keluarga dan sekolah dimanapun berada. Kemudian menjauhi narkoba dan yang sejenisnya. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Dan kemudian memelihara lingkungan sekolah. Itulah peran siswa atau peserta didik seperti kalian yang insya Allah akan menjadi siswa SMP Negeri 7 selama 3 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan sekolah atau lingkungan belajar kalian? Tentu saja, yang pertama adalah masyarakat harus mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga adalah ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, ini ada yang disebut dengan komite sekolah. Komite sekolah adalah pihak yang akan menjembatani masyarakat untuk melaksanakan interaksi dengan warga sekolah. Komite sekolah yang akan menjembatani aspirasi keinginan daripada masyarakat untuk kemajuan sekolah tersebut. Termasuk di dalamnya adalah orang tua siswa yang akan menjalin hubungan baik melalui komite dengan sekolah.
Nah, itulah hal-hal yang harus kalian pahami, hal-hal yang harus kalian kenali, dan hal-hal yang harus kalian laksanakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan setelah diperkenalkan dengan wawasan Wiwita Mandala ini, kalian bisa lebih mengenali, memahami, dan menghayati, dan tentu saja melaksanakan dengan seksama peraturan dan tata tertib yang akan berlaku di sekolah, sehingga kalian akan menjadi siswa yang terbaik dan bisa membuktikan hasil yang terbaik. Sebagai penutup, kami ucapkan selamat datang dan selamat menjadi siswa SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Semoga sekolah ini bisa menjadi jalan menuju kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.